Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024 Formasi Peranata Komputer part yang kedua. Untuk part 1, teman-teman bisa cek link atau cek video-video sebelumnya ya teman-teman. Oke, nah untuk materinya sendiri udah sesuai sama yang sudah dikeluarkan oleh Permen 4 RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok dari SKB Peranata Komputer? Nah, jadi aku gabung aja ya, Peranata Komputer Ahli Pertama juga terampil. Karena materinya sama, hanya ada 2 poin aja yang berbeda, yaitu eh, IT Enterprise dan Manajemen Risiko TI yang ada di Peranata Komputer Ahli Pertama. Sedangkan semuanya sama. Oke, Bapak dan teman-teman, kita mulai ke soal nomor 1. Soal nomor 1, dalam pendekatan manajemen risiko TI, istilah untuk tindakan mengurangi dampak risiko terhadap organisasi disebut A. Risk acceptance, B. Risk avoidance, C. Risk mitigation, D. Risk transfer, E. Risk exposure. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nomor 1, kita lihat. Jawabannya C. Risk mitigation. Jadi, risk mitigation adalah langkah untuk mengurangi dampak dari risiko yang ada, baik melalui langkah-langkah preventif atau responsif. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang C, risk mitigation. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, salah satu metode yang digunakan dalam pengelolaan data untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan mengatur informasi yang berlebihan atau ganda adalah A. Data mining, B. Data aggregation, C. Data cleansing, D. Data archiving, E. Data encryption. Oke, kira-kira apa ya teman-teman? Kita lihat soal nomor 2, jawabannya yang C. Data cleansing. Jadi, data cleansing berfungsi menghapus atau memperbaiki data yang tidak konsisten, berlebihan, atau tidak relevan dalam database. Ya, paham teman-teman? Soal nomor 2, jawabannya C. Data cleansing. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam arsitektur layanan TI, layanan yang membantu pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan melalui berbagai media dikenal sebagai A. Cloud Computing, B. Content Delivery Network, C. Information Retrieval Service, D. Service Desk, E. Service Catalog. Oke, apa ya teman-teman istilahnya teman-teman? Kita lihat jawaban nomor 3. Jawabannya C, Information Retrieval Service. Jadi, layanan Information Retrieval menyediakan akses ke informasi dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, soal nomor 3 jawabannya yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, proses yang mengatur dan mengelola perubahan pada infrastruktur TI untuk memastikan kelancaran operasional tanpa gangguan disebut A. Incident Management, B. Problem Management, C. Change Management, D. Release Management, atau E. Configuration Management. Ya, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 4, kita lihat. C. Change Management. Jadi, change management bertujuan mengatur perubahan agar tidak mengganggu proses atau layanan yang sedang berjalan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, salah satu cara untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem TI melalui simulasi serangan disebut A. Vulnerability Scanning, B. Risk Analysis, C. Intrusion Detection, D. Penetration Testing, atau E. Data Encryption. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 5, kita lihat. Jawabannya D. Penetration Testing. Nah, jadi penetration testing dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dengan mencoba mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 5 jawabannya yang D. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi yang teman-teman bisa download di sana. Ada total 100 soal. Jadi yang part kedua ini berbeda ya, soalnya sama part 1. Jadi untuk total, SKB Peranata Komputer ada 200 soal. 100 soal di part 1 dan 1 soal lagi di part 2. Oke, paham ya teman-teman? Bisa cek link di deskripsi. Nah, untuk file atau soal yang bakal teman-teman itu seperti ini ya. Di sini, di awal ada materi pokok. Dan juga ada 100 soal ya total teman-teman. Bisa teman-teman lihat aja nih, cek di deskripsi. Nah, tadi kita bahas itu adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor 6 dan seterusnya, silakan ya teman-teman download aja di bawah. Oke.
Sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa lancar belajarnya dan juga mendapatkan hasil terbaik saat ujian nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.